Cedera sistem otot dan rangka. A. Sistem otot dan rangka. Sistem otot rangka memungkinkan manusia berdiri tegak dan bergerak. Juga berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh vital. Ini erat kaitannya dengan anggota gerak. Setiap cedera ataupun gangguan pada sistem ini akan mengakibatkan terganggunya pergerakan seseorang untuk sementara ataupun selamanya. Macam-macam cedera sistem otot dan rangka. Yang pertama adalah patah tulang. Tanda-tanda patah tulang adalah perubahan bentuk anggota badan, nyeri dan kaku pada daerah yang cedera atau patah, suara derik pada daerah patahan karena gesekan antar tulang yang patah, pembengkakan, memar dan gangguan peredaran darah dan persarafan. Jenis-jenis patah tulang. Ada patah tulang terbuka. Kemudian yang kedua, patah tulang tertutup. Berikutnya adalah urai atau cerai sendi atau dislokasi, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi atau keluarnya ujung tulang dari sendinya yang bisa diakibatkan karena sendi yang teregang melebihi batas normal, sehingga kedua ujung tulang persendian terpisah, tidak pada tempatnya. Jaringan ikat sendi tertarik dan kemungkinan sampai terobek. Tanda-tandanya hampir sama dengan tanda-tanda patah tulang di atas. Namun lokasinya di daerah persendian secara khusus. Di gambar bisa kita lihat patah tulang terbuka maupun patah tulang tertutup. Cedera yang ketiga yaitu terkilir atau kesleo. Terkilir sendi ini robek atau putusnya jaringan ikat sekitar sendi karena sendi teregang melebihi batas normal yang bisa disebabkan karena salah gerakan ataupun terpeleset. Gejala dan tandanya nyeri, bengkak, dan warna kulit merah kebiruan di sekitar persendian. Yang B, terkilir otot, yaitu robek atau putusnya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot karena otot teregang melebihi batas normal. Tanda-tandanya ini nyeri yang tajam dan mendadak pada daerah otot tertentu, nyeri menyebar keluar disertai kejang dan kaku atau kaku otot, dan bengkak pada daerah cedera. Bagaimana cara menangani cedera sistem otot dan rangka? Cara menanganinya adalah yang pertama, lakukan penilaian diri. Yang kedua, lakukan penilaian fisik. 3. Stabilkan bagian yang patah. 4. Atasi perdarahan dan luka, ini bila ada. 5. Persiapkan alat dan bahan untuk pembidaian, kemudian lakukan pembidaian. 6. Kurangi rasa sakit dengan kompres dingin. Jika bukan cedera patah tulang terbuka, baringkan penderita pada posisi nyaman.
Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat pembedaian di paha dan tungkai bawah. Macam-macam bidai. 1. Bidai keras. Ini secara umum terbuat dari bahan yang keras dan kaku. 2. Bidai yang dapat dibentuk. Bidai yang dapat diubah menjadi berbagai bentuk dan kombinasi sesuai dengan daerah cedera. 3. Bidai traksi. Bidai bentuk jadi yang bervariasi tergantung dari pembuatannya. 4. Bidai gendongan atau bebat. Umumnya menggunakan pembalut mitela atau pembalut segitiga. Di gambar bisa kita lihat ada bidai lengan bawah dan gendongan, bidai pergelangan kaki, bidai fleksibel, bidai kawat, bidai kayu, bidai tiup, bidai vakum, dan bidai karton. Luka bakar. Pengertian. Luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan terhadap suhu yang tinggi. Penyebabnya 1. Termal atau suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, karena kontak bahan kimia atau asam kuat. 3. Teraliri listrik tegangan atau arus tinggi. Yang keempat, karena radiasi. Derajat luka bakar. 1. Luka bakar derajat 1 atau permukaan. Luka bakar hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja. Ditandai dengan kulit kemerahan, nyeri, dan terkadang bengkak pada daerah yang terkena. Contoh luka bakar karena sengatan matahari. Di sini bisa kita lihat luka bakar derajat 1. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar meliputi lapisan kulit paling luar, sehingga lapisan kulit di bawahnya terganggu. Luka bakar ini termasuk luka bakar yang paling sakit, ditandai dengan gelembung pada kulit yang menggelembung berisi cairan. Kemudian bengkak, kulit kemerahan ataupun putih, lembab dan rusak. Contohnya luka bakar terkena minyak panas. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Lapisan yang terkena tidak terbatas. Luka bakar juga sampai ke tulang dan organ tubuh dalam. Ditandai dengan kulit tampak kering, pucat atau putih, dan gosong atau hitam. Diikuti dengan mati rasa karena kerusakan saraf, sehingga rasa nyeri hanya timbul di daerah sekitar luka saja. Di gambar bisa kita lihat luka bakar derajat 2 dan luka bakar derajat 3. D. Tingkat keparahan luka bakar. Ini ada 1. Luka bakar ringan atau tingkat ringan. Yang kedua, luka bakar sedang.
Dan yang ketiga, luka bakar berat. Ini bisa kita lihat penjelasannya. Di gambar ini bisa kita lihat hukum 9, baik hukum 9 pada orang dewasa maupun hukum 9 pada anak-anak. Untuk orang dewasa di bagian kepala ini 4,5%, demikian pula di lengan dan tangan kanan maupun kiri ini 4,5%. Kemudian di masing-masing kaki kanan maupun kiri ini 9%. Kemudian di bagian tubuh depan maupun belakang ini 18%. Kemudian di daerah kelamin ini 1%. Kemudian untuk hukum 9 pada anak-anak ini wilayahnya dibagi meliputi untuk kepala ini 9%. Kemudian di lengan tangan kanan maupun kiri 4,5%, di kaki 7%, dan di bagian tubuh 8%. Bagaimana cara menangani luka bakar? Penanganan luka bakar. 1. Hentikan proses luka bakar. Alirkan air dingin pada bagian yang terkena. Bila proses luka bakar dikarenakan bahan kimia, maka alirkan air dingin terus-menerus selama 20 menit. 2. Lepaskan pakaian ataupun perhiasan penderita. Gunting pakaian apabila pakaian penderita lengket pada luka bakar. 3. Lakukan penilaian diri, respon, nafas, dan sendi. 4. Berikan oksigen bila ada. 5. Tentukan derajat dan tingkat keparahan luka bakar penderita. 6. Tutup luka bakar menggunakan penutup kain kasa yang steril. Jangan pecahkan gelembung serta jangan gunakan salep, antiseptik maupun es pada luka bakar. Jika luka bakar mengenai mata, maka pastikan kedua mata ditutup. Jika luka bakar mengenai jari jemari, maka balut masing-masing jari secara terpisah. 7. Jaga suhu tubuh penderita dan rawat cedera lain bila ada. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan luka bakar khusus. 1. Luka bakar kimia. Aliri darah luka bakar dengan air yang banyak secara terus-menerus selama 20 menit dan jangan menyiram luka bakar dengan air apabila diketahui bahan kimia tersebut bereaksi kuat apabila berkontak dengan air. Bila terkena mata, maka aliri terus luka bakar dengan air yang banyak, lebih dari 20 menit. Dan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan. Posisikan tubuh agak jauh dari tubuh penderita yang terkontaminasi bahan kimia untuk keselamatan penolong. Apabila diketahui bahan kimia berupa serbuk padat, maka sapu darah luka bakar dengan sikat halus. Kemudian aliri air pada darah luka bakar selama 20 menit. Amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi. Tutup luka bakar dengan kasa steril. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat
penanganan luka bakar kimia pada mata, dan penanganan luka bakar kimia padatan. 2. Luka bakar listrik. Cara menanganinya: matikan sumber listrik dan pindahkan penderita secara hati-hati dari sumber listrik yang mengalir. Gunakan papan dan galah supaya tidak ikut teraliri listrik apabila aliran listrik masih ada. Lakukan penilaian diri, respon nadi dan nafas. Cari luka bakar di daerah yang teraliri listrik dan tutup dengan kasa steril. Persiapkan resusitasi jantung paru atau RJP apabila ada resiko henti nafas atau henti jantung pada penderita. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat bagaimana pemindahan penderita luka bakar listrik. Yang ketiga, bagaimana menangani luka bakar inhalasi atau karena menghirup uap panas atau bahan kimia. Pindahkan penderita ke tempat sejuk dan aman. Berikan oksigen, jika perlu oksigen dilembabkan. Jaga jalan nafas dan pernafasan. Lakukan nafas buatan bila perlu. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.